Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Putra dari kelas B dengan NIM 203200020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Teknologi Pembakaran Sampah atau Insinerator. Ini adalah bagian-bagian dari makalah yang saya presentasikan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, kedua, bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 penutup, kemudian selanjutnya daftar pustaka. Oke, bab 1. Latar belakang. Sampah merupakan penyumbang dalam pencemaran lingkungan, diperparah dengan adanya hujan yang membasahi timbunan sampah. Pengelolaan sampah memiliki banyak cara, salah satunya adalah dengan cara pembakaran. Metode tersebut merupakan alternatif dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh masyarakat pada umumnya. Dasar argumentasi yang digunakan untuk memilih sistem ini adalah ketersediaan lahan tempat pembuangan akhir sampah yang semakin terbatas dan pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai bahan energi alternatif terbarukan. Sampah memiliki beberapa jenis berdasarkan pembuangannya, yaitu adalah sampah kota dan sampah industri. Salah satu cara pengelolaan sampah adalah dengan cara dibakar menggunakan insenerator. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Sampah menurut KBPI adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi seperti kotoran, daun, kertas, dan lainnya. Pengertian lain adalah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang tepat dalam menangani sampah. Salah satunya adalah dengan menggunakan insenerator. Insenerator adalah proses pembakaran sampah yang terkendali menjadi gas atau abu. Alat insenerasi disebut insenerator. Berdasarkan material sampah yang akan dibakar, insenerator terbagi atas berbagai jenis seperti insenerator di pusat pembuangan sampah atau skala TPA, insenerator untuk kawasan terbatas atau skala TPS untuk permukiman, insenerator untuk bulky material atau seperti ban bekas, perabotan rumah tangga bekas, sampah kayu, dan sebagainya. Selanjutnya, insenerator untuk sampah berbahaya seperti sampah rumah sakit, sampah radioaktif, dan sebagainya. Dan insenerator untuk lumpur seperti lumpur dari saluran pembuangan sampah cair. Bagian-bagian insenerator dalam Bagus tahun 2002 halaman 20-21. Yang pertama, fasilitas pengumpan dan perlengkapannya. Fasilitas ini yang paling berperan untuk kelangsungan operasional unit, karena saat sampah akan dibakar perlu dilakukan pemilihan jenis sampah yang akan masuk ke ruang bakar, serta kondisi yang dipersyaratkan dalam desain insenerator. Kegiatan yang dilakukan dalam proses ini antara lain pemilihan dan pemisahan sampah dari komponen yang tidak dapat dibakar, penimbangan sampah umpan, pengukuran atau analisa komposisi, penimbunan pada bunker atau hopper. Yang kedua, ruang bakar insenerator. Furnace berfungsi untuk ruang pembakar sampah. Ruang bakar ini didesain sedemikian rupa agar dapat digunakan sebagai proses konversi panas gas pembakaran ke pipa air sehingga membangkitkan uap yang nantinya akan membangkitkan listrik melalui konversi ke turbin dan generator. Temperatur pada ruang bakar insenerator dapat mencapai 1100 derajat Celcius. Ketiga, pendingin gas. Panas yang terjadi karena proses pembakaran dikonversikan ke peralatan atau pipa penukar panas, sehingga uap akan terbangkitkan dan temperatur gas bakar akan turun. Sebelum gas dibuang keluar, maka ada unit penukar panas yang akan menyerap panas dari gas tersebut, yaitu pemanas awal air pengisian boiler.
dari temperatur gas buang 800 sampai 900 derajat Celcius. Dapat diturunkan dengan sistem pendinginan ini hingga 300 sampai 450 derajat Celcius. Dan melalui penukaran panas untuk pemanasan awal, udara temperatur gas buang dapat diturunkan sampai 200 derajat Celcius yang akan dilepas ke udara melalui terobong. Yang keempat, pengendalian gas buang. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat gas buang, sisa pembakaran dan partikel abu dari pembakaran sampah, maka insinerator dilengkapi dengan peralatan pengumpul abu atau dust collector dan peralatan prediksi nitrogen oksida dan sulfur oksida. Kelima, pembangkit daya. Untuk mengkonversikan energi uap menjadi energi listrik, maka peralatan pengonversi seperti turbin uap dan generator diinstalasi pada sisi pemanfaatan uap yang terbangkitkan. Uap akan memutar turbin yang dikoppel dengan generator listrik, sehingga daya listrik dapat diproduksi dari proses konversi energi. Daya yang dapat dibangkitkan tergantung pada jumlah sampah yang memiliki kandungan bahan baku bakar seperti serat, kertas, atau limbah biomasa. Keenam, pengolahan air limbah. Sampah yang basah pada tempat penimbunan akan menimbulkan masalah, yaitu terjadi penumpukan air limbah dari sampah tersebut. Untuk itu diperlukan unit pengelola air limbah yang berguna untuk membersihkan kandungan organik dan inorganik yang berbahaya bagi lingkungan. Ini adalah gambar skema untuk insinerator pembangkit uap dan daya. Insinerator memiliki kelebihan dalam pemakaiannya, yaitu dapat memproduksi atau menurunkan sebagian besar volume sampah. Kedua, membersihkan atau menurunkan kandungan bakteri yang pencemar lingkungan. Ketiga, sangat cocok untuk pengolahan sampah yang membutuhkan waktu cepat. Keempat, panas pembakaran dapat segera dimanfaatkan untuk pembangkit uap atau pembangkit daya listrik. Selain kelebihan, terdapat kerugian dalam pemakaian insinerator, yaitu diantaranya 1. Gas buang dari proses pembakaran berpotensi mencemarkan lingkungan karena kandungan bahan beracun seperti substansi dioksin. Kedua, gas buang merupakan pembawa sebagian besar CO2, penyebab pemanasan global. Abu yang tersisa dari pembakaran mencapai 20% dari sampah yang dibakar. Ketiga, unsur merkuri akan terlepas ke udara dalam bentuk uap yang terbawa pada gas buang. Keempat, berpotensi sebagai pencemar lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan pengolahan gas buang. Pembakaran sampah yang mengandung bahan atau limbah kimia akan melepaskan kandungan kadmium, timbal, atau bahan-bahan yang berpotensi sebagai pencemar lingkungan. 5. Diperlukan peralatan pengelolaan sampah, pengelolaan gas buang yang basah setelah proses pembakaran, karena gas yang basah ini akan dapat merusak atau sebagai gas destruktif apabila lepas ke udara. Oleh karena itu, dihitung sebagai tambahan biaya dalam pemakaian insinerator. 6. Berpotensi pencemar emisi partikulat karena kandungan abu yang besar. Terlepas dari keuntungan dan kerugiannya, nyatanya insinerator sudah diaplikasikan di Indonesia, salah satunya adalah di Magelang, Depok, Surabaya, dan sebagainya. Selanjutnya bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, yaitu pertama, untuk hasil yang lebih maksimal dalam pemanfaatan insinerator bergantung pada pemilihan jenis limbah yang akan dibakar. Kedua, keuntungan pemanfaatan insinerator adalah kemampuannya untuk mereduksi sebagian besar volume sampah dari tempat penimbunan dan dapat membangkitkan energi listrik. Ketiga, kerugian penggunaannya adalah karena pelepasan sejumlah besar CO2 yang merupakan penyebab pemanasan global serta kecenderungan gas racun yang lepas bersama pelepasan gas buang ke udara. Selanjutnya, untuk daftar pustaka.
Ini adalah beberapa daftar pustaka dari makalah saya. Demikian makalah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.